Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam renungan harian ini. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi hidup kami, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan hati-Mu Bapa di surga. Hari ini kembali kami ingin mendengarkan renungan harian lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Marilah Tuhan Engkau menuntun, memberkati, mengajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu dan tangan-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, terlebih renungan harian kami saat hari ini sampai kepada akhirnya. Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberhasilan yang terambil dari Galatia 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Saudara terkasih, Galatia 6 ayat 9 adalah salah satu ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam berbuat baik. Ayat ini ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia. Dalam konteksnya, Paulus sedang membimbing jemaat untuk hidup sesuai dengan roh dan tidak menjadi lemah dalam melakukan perbuatan baik. Mari kita mempelajari setiap bagian dari ayat ini dengan lebih mendalam. Kalimat pertama yang kita dapat temukan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah panggilan untuk tetap gigih dan tekun dalam berbuat baik kepada sesama tanpa menjadi lelah atau kecewa. Ketika kita berbuat baik, kita menunjukkan kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Kalimat berikutnya, karena apabila sudah datang waktunya. Ini mengacu pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terkadang kita mungkin tidak melihat hasil segera dari perbuatan baik kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan waktunya sendiri. Dan kalimat berikut, kita akan menuai. Ketekunan dalam berbuat baik akan menghasilkan panen yang baik. Ini mencerminkan prinsip spiritual bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan mari kita lihat kalimat berikut, jika kita tidak menjadi lemah. Penting untuk tidak menyerah atau menjadi lemah dalam berbuat baik. Ketika kita terus berbuat baik dengan semangat yang baik, kita akan menuai hasilnya. Saudaraku, ayat ini mengandung pesan yang mendalam tentang menghargai keberhasilan. Ketekunan dalam berbuat baik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Terkadang hasilnya mungkin tidak segera terlihat, tetapi kita harus terus melakukannya dengan tekun. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk menggenapi rencananya. Kita harus memiliki iman bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Ketika kita menjadi lelah atau kecewa dalam berbuat baik, kita cenderung merasa pahit. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghindari perasaan tersebut dan tetap bersukacita dalam pelayanan kita. Saudaraku, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari ayat ini. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam berbuat baik kepada sesama, meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan atau penolakan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna
dan waktu yang tepat untuk semua hal. Penting untuk menjaga semangat dan sukacita dalam pelayanan kita, bahkan ketika kita menghadapi tantangan. Saudaraku, saya menyimpulkan bahwa Galatia 6 ayat 9 adalah panggilan untuk tetap tekun dalam berbuat baik dan menghargai keberhasilan dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah, tetapi terus berjuang dengan iman bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya pada waktunya. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat tuntunan-Mu, buat bimbingan-Mu, dan pengajaran-Mu Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Renungan harian ini Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kami Tuhan, membantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ada panggilan tersendiri dalam hidup kami ketika kami membaca kebenaran firman-Mu dan mempelajarinya. Terima kasih Bapa, hendaklah Tuhan tetap menuntun kami supaya kami tekun dalam berbuat baik dan menghargai keberhasilan dalam pelayanan kami kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa berotoritas atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita, kiranya menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.